Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bi islamina wa bil Muhammadin nabiyya rasula amma ba'du. Baik, pecinta podcast dari podcast Fastabiqul Khairat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas berkat, rahmat, dan karunia kepada kita semua. Sehingga pada puasa ke-18 ini Allah SWT masih memberikan keistiqomahan kepada kita dalam berpuasa di bulan Ramadan. Banyak orang sekarang ketika sudah masuk puasa ke-18 banyak yang sudah gugur ataupun banyak yang tidak ingin berpuasa lagi. Semoga tahun ini puasa kita full 30 hari dan diterima ibadah kita oleh Allah SWT. Salat berangkat salam dihadiahkan kepada Nabi junjungan, roh junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, pada edisi ke-18 podcast Fastabiqul Khairat dengan tema Tausiah Ramadan dengan judul Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ma'ruf adalah melakukan sebuah kebaikan. Maka mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Apa saja kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama yaitu mengajak orang untuk melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Maka di dalam golongan jamaah tabligh ini bagus sekali. Mereka mengajak selalu berbuat kebaikan seperti mengajak solat. Maka ada program mereka yaitu ketuk-ketuk rumah untuk mengajak solat. Nah, ini bagus ini. Ini salah satu bentuk dari amal ma'ruf. Amal ma'ruf yaitu melakukan kebaikan. Maka kalau kita sudah solat 5 waktu, maka dikatakan Allah, inna sholata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau orang solat tapi masih melakukan kemaksiatan, maka yang salah itu adalah solatnya itu atau orangnya. Maka di situ wuduknya belum benar mungkin. Kita pelajari dulu wuduk yang benar itu gimana. Dari mana dulu? Dari muka, kaki, dan sebagainya. Setelah itu baru kita bersihkan hati kita untuk melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Ini bagus dari ajaran dari jamaah tabligh. Dan juga di dalam Islam dikatakan juga bahwa berdakwah itu ada beberapa cara mengajak kebaikan. Yang pertama bil hikmah, dengan hikmah, dengan cara hikmah. Hikmah itu artinya dengan cara yang baik. Maka kalau kita masuk kepada orang-orang yang tidak baik, maka dakwahnya itu beda dengan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak bisa nanti kita langsung nanti berdakwah itu dengan cara keras kepada orang-orang yang keras. Maka cara dakwahnya untuk orang yang belum baik, maka cara dakwahnya dengan cara berhikmah. Potong dulu. Maka kalau kita berdakwah dengan orang yang kurang baik, maka cara berdakwahnya itu dengan cara yang baik. Maksudnya contoh, ada salah satu ustadz yang luar biasa kita kenal, yaitu Ustadz Nababan. Ini cara berdakwahnya luar biasa, kaum muslimin. Pendengar podcast yang dirahmati oleh Allah SWT. Ustadz ini berdakwah hanya dengan menggunakan sabun. Ini luar biasa ini. Namanya Ustadz Nababan. Di orang Papua gitu ya. Dia berdakwah itu dengan sabun, dengan cara memberikan sabun kepada warga Papua ketika itu. Maka ketika itu warga Papua ini suka dengan dakwah Ustadz Nababan. Maka ketika itu masuklah Islam. Mereka kaum-kaum di Papua tadi. Ini menjadi kisah bagi kita semua bahwa dakwah itu bukan hanya dengan lisan saja. Bisa dengan cara yang lain. Seperti
yang dilakukan Ustadz Nababan tadi. Yang kedua, ada namanya nahi mungkar, yaitu mencegah sebuah kemungkaran. Ketika ada sebuah kemungkaran di kampung kita, ketika ada musibah, maka yang berdampak itu semuanya, tidak satu orang. Bukan ustadznya aja yang kena, bukan warganya aja, tapi semuanya berdampak kepada musibah tersebut. Maka kalau ada ustadz ataupun pendakwah di sekitar situ, maka bernahi mungkarlah. Ini penting. Bernahi mungkar ini adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh seorang pendakwah. Sulit dilakukan oleh para pendakwah. Nah. Rasulullah SAW pernah berdakwah ke salah satu kota, yaitu kota Taif. Ketika itu Rasulullah ketika berdakwah itu dilempari dengan batu, dilempari dengan tai dan sebagainya, sehingga berdarahlah pelipis dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdakwah, sampai datanglah malaikat menanyakan kepada Rasulullah. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, apa ganjaran bagi kaum ini? Apa kata Nabi Muhammad, doa Nabi Muhammad? Yaitu semoga di kaum ini nanti banyak anak-anak cucu atau keturunan yang masuk ke dalam Islam. Dalam berdakwah ataupun menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak bisa hanya dilakukan dengan dengki ataupun dendam. Maka dakwah ini, seorang pendakwah ini harus juga mempunyai hati yang bersih dalam berdakwah kepada umat muslim ataupun umat manusia seluruhnya. Itu ya. Jadi ada beberapa manfaat dari amal ma'ruf nahi mungkar yang bisa kita lakukan di dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Quran dikatakan, potong loh, di atas. Jadi ada beberapa gantungan kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama yaitu sebaik-baik umat. Di dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khaira ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita beramal ma'ruf nahi munkar, maka kita sudah termasuk sebaik-baik umat. Di hadapan Allah tingkat kita sudah tinggi. Yang kedua, Allah akan selalu menolong kita. Ketika kita menolong agama Allah, instansurullah insurkum yusabbitu aqdamakum. Maka Allah akan juga menolong kita dalam kehidupan kita. Ketika kita susah, maka Allah akan tolong kita.